Assalamualaikum, baraya wilujeng tepang di RPG Group ngalakungan channel Mutiara Hati TV RPG anu midangken ceramah bahasa Sunda. Sate acan lajeng ditenan video tong hilap di subscribe supados langsung seueur video anu sanesna. Hatur nuhun. Untungnya bukan otak emosi yang harus kita sujud gitu. Walaupun nanti pas sujud juga otak emosi kena juga deras darah. Untungnya otak emosi kita duduk pun sudah kena pada saat kita tarik nafas atau kita berzikir sudah kena ya darah yang mengalir membawa oksigen ke otak otak emosi ini. Udah kena untungnya. Kalau nggak kebayang nggak ibu? Setiap marah ibu sujud. Setiap kesel sebentar. Bayangkan coba. Ya, ngerti ya? Nah, itu makanya bersyukur banget. Itulah makanya Rasulullah ajarkan kalau lagi marah berdiri, duduk dulu. Supaya kita tenang waktu ngambil nafasnya, istighfarnya. Ya. Bahkan masih marah juga disuruh rebahan. Bukan sujud dulu, rebahan dulu. Kenapa? Karena kalau dia posisinya rebahan begini, itu sampai ke sini gampang. Tapi juga belum tentu sampai ke sini. Coba kalau rebahan kan cuma sampai sini nih. Nggak sampai ke sini. Ini nih betul-betul yang otak ilmu dialiri darah posisi sujud. Bahkan ilmuwan yang menemukan ini mengatakan, ya, waduh, orang-orang yang ibadahnya nggak ada sujudnya kayak apa ya? Gitu. Makanya orang-orang yang ibadahnya nggak ada sujudnya, dia mencari cara. Makanya ada olahraga yang namanya yoga, meditasi, yang dia cari bagaimana juga posisi sujud. Bahkan orang Jepang gimana caranya bungkuknya aja udah hampir mau sujud gitu, bungkuk gitu, karena mereka sebetulnya mereka apa ya? Karena ilmu juga mereka berharap ada darah yang ke otak depan itu gitu. Cuman kita bersyukurnya ya Allah, umat Islam Allah ajarkan untuk sujud secara otomatis karena diminta itu tegakkan ibadah sholat itu gitu. Sujud ya. Memang pada usia-usia tertentu masih muda, termasuk ya anak-anak Bu Isa ya masih muda, sujudnya kayak patok ayam gitu, tantung. Saya bilang, nak, kalau kamu begini-begini, darah belum sampai ke otakmu, udah turun lagi. Kebayang nggak? Udah gini, turun lagi. Udah gini, turun lagi. Nggak sampai. Makanya kamu kalau ujian masih nyontek. Saya bilang gitu. Iya, masih ketakutan. Kenapa? Ilmu yang masuk, yang sambungan ini itu tidak dialiri darah, tidak dikasih nutrisi, nggak ada oksigen. Ya. Sampai sini bisa paham dulu ya Bu. Makanya bersyukur banget ibu, bayangkan sudah bertaklim, nyambung otaknya. Ya, ulang-ulang taklimnya, tambah tebel, kemudian sholatnya sudah di fase usia mengerti bahwa sholat itu perlu tumaknina karena banyak hikmahnya. Ini baru satu dari jutaan atau miliaran hikmah yang belum lagi terungkap. Ya, sampai sini bisa paham ya? Insya Allah. Ya. Makanya kadang-kadang saya duduk gini aja tuh, kadang nggak mau ngomong, cuma mau ngerasain apa sih getarannya gitu. Tiba-tiba nangis gitu. Nangisnya bukan nangis sedih karena teman-teman ada yang sedih, bukan. Tapi nangis bisa jadi nangis terharu. Atau karena nangis itu bisa sedih nangis, kesel nangis, marah nangis ya itu ya. Hebatnya nangis ya. Gembira nangis, terharu nangis gitu. Dan akan terasa si nangis kesel, nangis sedih, nangis kecewa atau nangis terharu itu juga kerasa. Kenapa? Karena jantung kita juga bisa menerima resonansi getaran dari sekeliling. Ya. Lewat mana Bu Aisyah? Lewat yang namanya pembuluh meridian. Kayak apa? Kayak gini. Siapa pernah datang ke tempat akupuntur? Pernah lihat patung yang ada titik-titiknya tuh? Nah itu namanya pembuluh meridian, pembuluh energi. Ya, jumlahnya kurang lebih 360. Dia ada di bawah kulit, dia berputar, bertawaf. Teng. Karena dia berputar inilah, kalau putarannya lancar, gelombang yang keluar juga lancar. Tapi kalau putarannya lambat, gelombang yang keluar juga dia fluktuasinya lambat. Memang bisa Bu Aisyah ada yang lambat, ada yang kenceng. Iya. Tergantung apa? Ini di sini. Tergantung ibadahnya. Sini.
Maksudnya apa Bu Aisyah? Ternyata titik-titik ini teman-teman, kenapa kita diminta ya berwudu, sebisanya jaga wudu kan gitu ya? Karena rupanya pada saat berwudu, bagian-bagian yang kita basuh dan kita usap itu yang tadinya lambat putarannya jadi cepat. Maka orang yang habis berwudu sinyalnya kencang, sinyalnya panjang. Itulah yang diminta kita berdoa. Kenapa? Karena sinyal ini nih teman-teman, inilah yang membroadcast doa, niat dan prasangka. Ini dia. Ini. Maka orang habis wudhu sinyalnya tuh panjang. Walaupun kita belum wudhu, sinyal kita sudah ada. Hanya habis wudhu tambah panjang. Hati-hati, yang habis wudhu pikiran dan perasaannya harus diatur. Kenapa? Habis wudhu sinyal panjang, tapi pikiran perasaan itu ibarat kita chatting, sinyal udah bagus, lebih dari 4G, ya, pulsa cukup, cuman ngetik yang kalimat jelek. Makanya pikiran perasaan harus dibetulin. Bu Aisyah, saya sudah berwudu, tapi kenapa saya selalu merasa malang nasib saya? Saya bilang, udah bagus ibu wudu. Cuman waktu ibu wudu, dalam kondisi wudu, ibu julid, nah itu. Karena julid itulah yang nanti membawa pesan tadi, pesan julid. Ada kan ibu-ibu udah habis wudu tapi lihat temennya gitu. Serem ya. Habis wudu. Beli di mana tuh? Alah paling juga robek. Nah gitu ya. Sering gitu ya, ada. Itu hati-hati. Kenapa? Omongan dia dikala dalam kondisi wudu itu lebih mujarab. Lebih mujarab. Baik positif maupun negatif. Bukan orang itu yang robek kudungnya pas dia jalan nyangkut retek. Karena sinyal ini ada magnetnya, dia narik gitu. Itu makanya ada orang juga maaf tegak sholatnya, bahkan sholat sunnahnya juga tegak, selalu jaga wudhu. Cuman yang masih belum dijaga adalah pikiran dan perasaan sama ucapannya. Itu yang bahaya. Harusnya ditambah pikirannya dijaga. Jika pikiran ada kesedihan itu wajar memang karena kita udah tahu, tapi cepat-cepatlah move on gitu. Cari cara dia rilekskan diri, kemudian terapi diri kan gitu. Perasaannya juga gitu, kalimatnya juga hati-hati. Hati-hati kalimatnya, hati-hati. Ini paling susah di mulut. Lancip. Paham ya Bu? Iya. Teman-teman, ya Masya Allah, Alhamdulillah ya. Kenapa kita tuh kalau duduk di taklim tuh enak, kenapa? Karena hampir, nggak semuanya ya, hampir semua yang datang dalam kondisi bahagia, kondisi semangat mencari ilmu. Maka vibrasi otaknya enak. Makanya duduk enak. Paling enak tuh duduk di majelis taklim. Karena otaknya semua membuat ya vibrasi. Paling tidak, walaupun tidak semua, 99,80% itu otak yang ingin menjemput ilmu gitu. Kan enak kan? Sama jadinya. Gitu. Ya, nah. Terus selain otak yang punya getaran, karena jantung juga ada listrik. Ini listrik kan? Ini tadi kita bicara listrik di sini. Di jantung ini listrik. Ini listrik ini. Ditambah lagi di dekat suara Tuhan itu ada namanya SA node. Ya, SA node itu yang membuat jantung bisa lepdup, 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 dan ada listriknya. Itulah kalau teman-teman masuk IGD atau poli jantung di EKG, pernah dengar? Di EKG ya, itu. Nah, jadi ditambah tuh bersinyal dia, ada listriknya. Dan ternyata ya getaran yang dari kolbu itu lebih kuat dari getaran yang dari otak. Berapa kali Bu Aisyah? 5.000 kali. Kenapa lagi duduk enak di tempat taklim seperti ini? Karena semuanya dalam kondisi paling ya
paling banter itu emosi semangat, ya nggak sih? Makanya kita jadi semangat juga. Bayangkan saking semangatnya teman-teman yang masih di belakang pun panas-panasan berdiri masih bisa. Karena dorongan semangat kita juga membantu mereka. Kayak gini. Ya. Dan bahkan ternyata seluruh tubuh juga mengeluarkan. Tetapi memang yang paling dahsyat jantung dulu, baru otak, baru seluruh tubuh yang lain. Dia bergetar. Ini saling getar nih. Keren.